Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Ilham dengan NIM 0523850444 program studi statistika Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 1 mata kuliah analisis data statistik. Data yang saya gunakan adalah data jumlah penduduk miskin daerah perkotaan semester 2 atau bulan September tahun 2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Analisis akan saya lakukan menggunakan dua tools, yaitu Microsoft Excel dan RStudio. Langsung saja kita ke pembuatannya. Soal nomor 1 diminta kita untuk memilih salah satu data pada pedesaan, perkotaan, atau total tiap provinsi, di mana saya sudah menyiapkan data yang saya akan gunakan. Pertama-tama saya sudah menyiapkan data ini pada Microsoft Excel di kolom A yang berisi provinsi dan di kolom B berisi jumlah penduduk miskin perkotaan semester 2. Dalam data yang saya analisis ini adalah 38 provinsi, di mana total Indonesia tidak saya ikutkan karena bukan merupakan data per provinsi yang sebanding. Oke, kita akan langsung saja ke bagian B, di mana kita akan membuat blogspot dari data tersebut dan jelaskan informasi yang didapatkan dari diagram tersebut. Tapi sebelum untuk melanjutkan ke tahap itu, saya akan memperbaiki terlebih dahulu, karena di laptop saya ini untuk bisa menghitung atau harus diubah ke komanya ini ke menggunakan titik untuk bisa jalankan. Di sini saya taruh koma terlebih dahulu dan di Oke, close. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat blogspotnya untuk kita bisa mengetahui informasi yang didapatkan dalam menggunakan diagram blogspot. Oke, langsung saja di sini saya akan blok terlebih dahulu. Saya akan masuk ke insert, recommended chart, all chart, motion whisker. Oke. Saya perbesar terlebih dahulu. Oke, baik. Di mana dalam blogspot ini saya membuat dari blog ini saya dapat jelaskan beberapa informasi penting. Pertama, saya akan tampilkan terlebih dahulu data tabelnya. Oke, itu saja. Data tabel ini saya mungkin akan pakai warna agak terang biar lebih mudah untuk dilihat. Dari blogspot ini, kotak atau box berada di posisi yang sangat bawah dengan whisker atau ekor yang sangat panjang ke atas. Ini menunjukkan bahwa distribusi data sangat miring ke kanan atau disebut right squared. Kedua, nilai minimum sebesar 92.000 jiwa dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan. Nilai Q1 sebesar 33.01.000 jiwa, median sebesar 94.150.000 jiwa. Ketiga sebesar 229.900 jiwa dan nilai maksimum sebesar 286.25.000 jiwa dan seterusnya, di mana di sini kita bisa lihat. Oke, saya akan lanjut ke soal bagian C, di mana di sini saya disuruh untuk cari ringkasan numerik data tersebut dan jelaskan hasilnya. Saya akan menggunakan fitur data analisis di Excel. Oke, langsung saja saya akan membuatnya. Saya langsung masuk ke data analisis Excel. Terlebih dahulu saya melupakan hal yang paling penting. Saya lupa mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Maaf. Saya ubah ini terlebih dahulu supaya lebih gampang untuk kita bisa lihat. Oke.
Oke, di mana sini sudah berubah. Oke, kita lanjut ke bagian C, di mana di sini diminta untuk cari ringkasan numerik. Saya akan menggunakan data analis. Pertama saya di sini deskriptif statistik. Lalu ini saya akan blok bagian data perkotaan semester 2 September. Saya akan klik labels is raw. Output saya centang. Saya akan taruh di sini. Oke. Saya samarkan. Untuk ringkasan numerik data, kita sudah bisa melihatnya ada di sini. Dan ini hasilnya. Saya pindahkan itu dulu. Dari output yang dihasilkan diperoleh informasi sebagai berikut. Nilai rata-rata main sebesar 294.000 jiwa. Dan nilai medium 94, standar error 92, standar deviation 569.000 jiwa, sampel referensi 345 jiwa, dan seterusnya. Nah, di bagian ini dari yang saya bisa jelaskan data tersebut, artinya sebagian besar provinsi memiliki jumlah penduduk miskin perkotaan yang relatif kecil. Tetapi ada beberapa provinsi dengan jumlah yang sangat besar sehingga menaikkan nilai rata-rata. Selanjutnya nilai standar devisi, yang mana 569.068.000 jiwa. Ini menunjukkan bahwa penyebaran data cukup besar. Ini berarti jumlah penduduk miskin antara provinsi cukup jauh atau tidak merata. Dan nilai sekitar sebesar 330. Ya, yang benar positif juga memperkuat bahwa data menceng ke kanan, dengan kata lain lebih banyak berada di nilai rendah, namun beberapa nilai tinggi yang cukup ekstrem. Kemudian nilai kurtosis sekitar 11,48 menunjukkan bahwa data bersifat cukup lancip. Leptokritik, ini berarti ada beberapa nilai ekstrem outlier yang cukup jauh dari data nilainya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antar provinsi. Itu saja yang saya bisa jelaskan untuk numerik. Untuk bagian D, di mana kita diminta untuk bagian D, di mana kita diminta untuk apakah data tersebut memerlukan transformasi. Untuk menguji hal itu, saya akan menggunakan aplikasi RStudio, di mana data-data itu sudah saya siapkan. Mungkin agak terlalu panjang, jadi saya akan mungkin menyikip beberapa bagian. Saya akan langsung saja ke RStudio-nya. Oke. Saya akan masukkan data-data terlebih dahulu yang diperlukan untuk bisa mencari, atau saya harus memasukkan data-data untuk kita bisa melihat apakah data tersebut memerlukan transformasi yang diminta pada soal D. Oke. Dimana saya sudah memiliki datanya, saya tinggal masukkan saja dimana saya sudah. Ya, oke. Sebelum saya akan masukkan data ini dimana supaya kita bisa melihat data-data ini di RStudio. Saya akan lanjut ke data berikutnya. Oke, ini Blogspot. Dimana kita juga bisa melihat Blogspot RStudio, di RStudio yang kita buat juga di Excel seperti tadi.
Saya akan mempercepat saja langsung ke bagian D, di mana kita diminta untuk apakah memerlukan transformasi data tersebut. Oke, di sini saya juga sudah memasukkan ini data, so kita juga bisa melihat data numeriknya juga di sini. Saya akan jalankan dulu. Di mana sini kita bisa lihat data-data numeriknya. Kita sudah juga lihat di mana saya sudah cari di Excel tadi. Oke, baik, langsung kita saja ke bagian D, di mana kita apakah data tersebut memerlukan informasi. Oke, saya rasakan masukkan saja. Oke, di mana di sini sebagai kesimpulan dari analisis ini, karena nilai software sebesar sebesar 3,4 memerlukan data sangat tidak simetris, maka data ini memerlukan transformasi. Saya menggunakan metode transformasi box sesuai panduan praktikum. Pertama, saya load library mesh yang sudah tersedia R, kemudian jelaskan fungsi blocks mencari nilai lambda optimal R akan menampilkan grafik menunjukkan nilai lambda terbaik berada di sekitar angka 0. Saya menggunakan cara itu. Setelah optimal ditemukan, saya hitung data hasil transformasi karena lambda mendekati 0, maka transformasi yang diterapkan adalah transformasi logaritma natural atau in. Kemudian saya tampilkan perbandingan blockspot sebelumnya dan sesudah transformasi secara berdampingan. Terlihat jelas bahwa blockspot setelah transformasi jauh lebih simetris sebandingkan sebelumnya. Swekes turun dari 3,04 menjadi 0,64, artinya distribusi sudah jauh lebih mendekati distribusi normal setelah transformasi dilakukan. Sebagai kesimpulan dari analisis data penduduk miskin perkotaan semester 2 ini yang saya temukan tahun 2020, yang saya bukan semester 2020 tahun 2000 yang saya temukan yang menggunakan Microsoft Excel dan RStudio, diperoleh beberapa temuan penting. Pertama, nilai sebesar 294.000 jiwa jauh lebih besar dari median 94.000 jiwa yang mengidentifikasikan distribusi data tidak simetris. Kedua, terdapat 5 provinsi yang menjadi outlier, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Ketiga, nilai sekut ini sebesar 3,04 menunjukkan data sangat tidak simetris sehingga diperlukan transformasi. Dan keempat, setelah dilakukan transformasi box plots, distribusi data menjadi lebih simetris dengan squash turun menjadi 0,64. Demikian ini yang saya kerjakan, yang saya temukan dari menjawab soal-soal dari praktikum 1 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.